Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Marxist teori. Teori Marxist adalah kerangka kerja luas yang mencakup berbagai bidang termasuk filsafat, ekonomi, sejarah, dan politik. Inti dari teori Marxisme adalah analisis tentang sejarah dan masyarakat yang didasarkan pada konsep materialisme dan perjuangan kelas. Kemudian Karl Marx. Karl Marx adalah seorang tokoh sosiologi yang berasal dari Jerman. Karl Marx ini sangat dikenal di Eropa. Ajaran-ajaran Karl Marx dikenal dengan istilah Marxisme. Marxisme ini menjadi ajaran yang menyebar ke seluruh dunia dan mempengaruhi perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Teori Karl Marx yang kemudian disebut teori Marxis berkembang di Eropa dan seluruh dunia dan dikenal dengan Marxisme yang merupakan landasan bagi munculnya ideologi sosialisme dan komunisme. Karl Marx dikenal sebagai bapak sosiologi dan komunisme di dunia karena Karl Marx sangat menentang atau mengkritik sistem kapitalisme yang berkembang di Eropa pada saat itu. Kemudian Karl Marx teori mempunyai dua teori, yaitu yang pertama teori kelas, yang kedua teori konflik. Teori kelas, Marx mengatakan bahwa dalam masyarakat kapitalis akan muncul dua kelas sosial, yaitu yang pertama kelas borjuis atau kelas penguasa atau kelas pemilik modal dan alat produksi. Yang kedua yaitu kelas proletariat atau kelas buruh atau rakyat jelata. Menurut Marx, masyarakat kapitalis sangat didominasi oleh dua kelas ini, di mana kaum borjuis mengendalikan masyarakat. Kaum borjuis bisa menguasai politik, ekonomi, dan karya seni, bahkan karya seni. Sementara kaum proletariat atau kaum buruh menjadi kelas yang diperas atau dipekerjakan. Kemudian kelas borjuis juga dipaksa dan harus mendukung kebijakan kaum borjuis, maka terkenalah teori kelas menurut Marx. Kemudian yang kedua yaitu teori konflik. Karl Marx mengatakan bahwa dalam masyarakat itu akan terjadi konflik. Menurut Marx, konflik ini bukan konflik yang dianggap negatif, tetapi dianggap sebagai kondisi yang positif. Konflik itu pasti akan selalu terjadi, terutama dalam masyarakat kapitalis, karena pada saat masyarakat kapitalis akan ada dua kelas tadi, yaitu kelas proletariat dan kelas borjuis. Kelas borjuis dan kelas proletariat itu akan selalu terjadi pembenturan karena perbedaan kepentingan. Konflik ini menurut Marx penting untuk melakukan perubahan. Berdasarkan teori konfliknya, berdasarkan konflik Marx akan terjadi konflik antara kaum borjuis dan kaum proletar. Dan Marx itu adalah suatu tindakan menurut Marx. Dan menurut Marx itu adalah suatu tindakan yang penting yang harus dilakukan kaum proletariat untuk melakukan perubahan, yaitu perubahan untuk mengalahkan kelas borjuis dan menciptakan masyarakat komunis atau masyarakat tanpa kelas, sama rata dan sama rasa. Marxisme mencita-citakan masyarakat komunis
yang tanpa kelas, di mana alat produksi yang dimiliki kaum borjuis bisa dimiliki bersama dan setiap orang mendapatkan hak sesuai kebutuhannya. Nah, itu teori konfliknya Karl Marx. Kemudian selanjutnya ada Engels, Friedrich Engels. Friedrich Engels adalah mitra kerja atau teman Marx dan berperan penting dalam penyebaran teori dan ide-ide Marxisme. Engels membantu mengembangkan teori Marx dengan menambahkan konsep-konsep seperti dialektika dan sejarah materialisme. Kemudian selanjutnya ada Leninisme. Leninisme adalah gagasan dari Vladimir Lenin, yaitu seorang tokoh revolusioner komunis, politikus kebangsaan Rusia. Lenin berhaluan politik dan ikut menyumbangkan gagasan politiknya dalam pemikiran Marxis yang disebut Marxisme. Gagasan Vladimir sendiri itu tidak jauh berbeda dengan Marxisme, dengan Karl Marx. Leninisme adalah bentuk realisasi atau menggunakan teori Karl Marx dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Perbedaan utama dengan Marxisme adalah Leninisme menambahkan konsep vanguard revolusioner, yaitu kelompok elit revolusioner yang memimpin proletariat atau kaum bawah dalam perjuangan melawan kaum borjuis. Vanguard revolusioner juga merencanakan, mengorganisir, dan memimpin perjuangan kaum proletariat untuk menggulingkan sistem kapitalisme dan membangun masyarakat sosialis dan komunis. Kemudian selanjutnya, konsep selanjutnya yaitu sastra dan art, literatur dan sastra. Yang pertama yaitu kaum borjuis mengontrol atau menguasai semua hal yang berhubungan dengan hasil seni atau karya sastra. Karena mereka yang punya uang dan kekuasaan, jadi mereka bisa mengontrol artis dan hasil dari karya sastra tersebut. Jadi ini hubungan antara Marxis dengan karya sastra. Yang kedua yaitu misalkan kalau artis mau mengkritik artis atau seniman yang ingin mengkritik kaum borjuis, itu harus melakukannya dengan satir atau dengan cara yang lembut, atau harus banyak sensor. Kemudian selanjutnya ada Marxist Literary Theory. Teori ini menganalisis bagaimana karya sastra menggambarkan perbedaan antara kelas sosial, seperti kelas atas atau kaum borjuis atau kelas bawah, proletariat, serta bagaimana konflik antara kelas-kelas ini ditampilkan dalam sebuah karya sastra atau cerita tersebut. Kemudian selanjutnya, teori ini lebih tertarik pada bagaimana karya sastra merefleksikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi seorang seniman atau seorang penulis daripada aspek keindahan dan seni tersebut dalam karya sastra tersebut. Conclusion. Teori Marxis, kesimpulannya yaitu teori Marxis yang dikembangkan oleh Karl Marx merupakan sebuah kerangka pemikiran yang kompleks yang menganalisis hubungan antara ekonomi, politik, dan masyarakat. Teori ini berfokus pada konflik kelas yang diartikan sebagai perjuangan antara kelas borjuis dan kelas proletariat atau kelas pekerja.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.